Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun Anda berada, Islam bukan hanya datang untuk memerintahkan kita semuanya sebagai seorang Muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, tapi juga di situ ada kewajiban interaksi dengan sesama makhluk yang lain, pada sesama manusia, makhluk sosial, kemudian juga pada jin serta hewan-hewan. Maka hari ini jamaah rahimakumullah, bagaimanakah konsep Islam dalam kita berinteraksi dengan para hewan? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran beberapa suratnya bahkan mengabadikan nama-nama hewan di situ. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Fil, ada An-Naml, Al-Ankabut. Al-Baqarah adalah sapi betina. Bagaimana kisah sapi betina di dalam surat Al-Baqarah di panjang lebar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah Al-Fil, tentara bergajah yang datang untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian di situ diserang dengan Al-Ababil, burung-burung Allah, kemudian An-Naml, kisah Nabi Sulaiman, Al-Ankabut dan lain sebagainya. Maka seluruh hewan itu jamaah rahimakumullah adalah hewan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan makhluk-makhluk itu wajib kita menghewankan hewan. Artinya tidak boleh kita memusnahkannya, karena rantai hewan ini sangat luar biasa sekali. Satu sama lain mereka saling ketergantungan. Sebagai contoh seperti ini jamaah, saya mempunyai nila di rumah. Dan nila itu semakin hari kita kasih makan, otomatis fesisnya banyak. Otomatis air itu akan keruh dan itu akan mati. Ternyata Allah menciptakan hewan, makhluk kecil sekali, di mana makhluk itu seperti halnya bakteri ataupun virus, penjernih air. Warnanya merah. Bakteri itu kemudian kita tuangkan berbentuk air, kita tuangkan di dalam kolam tersebut dan jernih. Tidak ada kematian di situ. Alhamdulillah. Inilah ketergantungan satu sama lain antara makhluknya Allah. Sehingga kalau kita memusnahkan mereka, hancurlah dunia ini. Kita memusnahkan hewan yang berupa ular misalkan, tumbuhlah tikus, hama-hama yang lain, padahal mereka juga saling membutuhkan satu sama lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada hewan yang berjalan di atas muka bumi ini ataupun hewan-hewan yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka adalah umat seperti kalian. Masya Allah. Umat seperti kita para manusia. Artinya Allah tidak membedakan satu sama lain makhluknya. Allah memberikan seluruh kehidupan untuk mereka semuanya. Makanan, minuman. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf hari ini saya agak sedikit tidak enak tenggorokan. Interaksi dengan hewan ini bisa jadi memasukkan kita ke surga, atau bisa jadi juga akan memasukkan kita ke lembah neraka. Ada seorang perempuan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memberikan air minum kepada seekor hewan anjing. Anjing ini padahal dalam Al-Quran ini adalah hewan yang najis, haram hukumnya kita mendekatinya. Tapi anjing ini di tengah-tengah padang yang tandus, padang kering, kerontang, tidak ada air di situ, ya, hampir dia tewas, mati, tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang memberikan air dari terompahnya, dikasih minum, dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu maaf untuk perempuan tersebut. Padahal perempuan tersebut awalnya dulu adalah seorang WTS, wanita tunasusila, dan buruk
akhlaknya, hanya saja Allah kemudian membukakan pintu taubat. Ya, karena hewan tersebut Allah kemudian rahmah kepadanya. Karena itulah perempuan tersebut akhirnya masuk surga. Namun ada juga seorang perempuan yang di dalam rumahnya mempunyai kucing. Kucing itu habasatha. Dia eh, tidak memberikan ruang kepada kucing tersebut. Dikunci di rumahnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati kucing tersebut. Akhirnya Allah kemudian memasukkan perempuan tersebut karena kelakuannya yang sangat jahat sekali pada hewannya kucing, hewan Allah berupa kucing, ke neraka. Inilah jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, bahwa seluruh hewan tersebut di dunia ini, baik itu yang melata, yang berjalan dengan kaki empat, yang terbang, semuanya akan dikumpulkan sama seperti kita. Dikumpulkan di mahsyar nanti. Di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari keadilan masing-masing pada zat yang adil sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, wa idal wuhusyu husyirat. Ketika hewan-hewan liar nanti akan dikumpulkan. Mereka dikumpulkan untuk apa? Karena mereka di dunia ini ada yang saling bantai satu sama lain. Misalkan cakar mencakar misalkan. Yang mencakar dan yang dicakar akan dikumpulkan, yang dicakar akan membalas yang mencakar. Yang memakan juga akan dibalas dengan dimakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihabisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selesai urusan mereka, tidak ada lagi pembalasan yang lain. Tidak seperti halnya kita. Dikumpulkan satu persatu, nanti akan menunggu giliran menerima catatan amal kanan ataupun kiri. Kemudian kita ditimbang amalnya, kalau memang baik maka dimasukkan ke surga, kalau memang buruknya lebih banyak maka ke neraka. Nauzubillah. Jamaah rahimakumullah, orang kafir datang kepada Allah, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Muhammad, bagaimanakah Al-Quran ini? Konsepnya itu bagaimana? Ada semut di situ, ada gajah di situ, ada laba-laba di situ. Apa yang dimaksud dengan itu semuanya? Itu kan hewan. Apakah Allah kemudian memberikan contoh hal-hal yang remeh katanya? Padahal itu tidak remeh jamaah. Akhirnya turunlah innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk mengibaratkan kalian semuanya seperti halnya nyamuk betina. Masya Allah di sini. Di sini jamaah. Kenapa Allah mengatakan ma ba'udah? Ba'udah ini adalah nyamuk betina. Kenapa kan tidak dikatakan ba'ud? Karena apa? Karena di situ mengandung saintifik yang sangat luar biasa sekali. Hewan yang namanya nyamuk itu, yang menggigit kita itu adalah hewan nyamuk betina. Kenapa seperti itu? Karena dia hamil. Di dalam perutnya itu ada telur-telur yang sangat banyak, sehingga mereka butuh asupan yang namanya darah. Akhirnya menggigitlah kita. Nah, sementara yang laki-laki itu tidak membutuhkan darah. Karena apa? Di perutnya tidak ada kantong dari telur-telurnya. Inilah yang luar biasa dari sebuah fenomena nyamuk. Jamaah rahimakumullah, kalau kita pengen rumah kita itu berkah, seakan-akan itu sugeng di situ, banyak keberkahan di situ, tidak angker, maka taruhlah hewan-hewan di sekitar rumah kita. Di depan rumah kita ada ikan atau kucing, kita kasih makan tiap hari. Di belakang rumah kita mungkin ada kolam nila, mungkin ada hewan ayam dan lain sebagainya. Mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tasbihnya daripada kita jamaah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih padanya apa yang ada di muka bumi ini. Ya, baik itu hewan, jin dan lain sebagainya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita perbaiki akhlak kita kepada hewan-hewan tersebut. Kemudian ada seorang atau seekor unta yang dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tumpangan yang sangat besar sekali. Kemudian dia mengatakan, Rasul mengatakan kepada pemiliknya, ittaqullaha min hadhihi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semuanya. Hati-hati ente. Takut ente kepada Allah. Jangan ente kasih unta ini beban yang sangat berat sehingga menyiksa unta ini. Kasihan. Suatu ketika juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sahabat-sahabat yang lain sedang memisahkan anak burung dari induknya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan ini semuanya? Kasih ke induknya lagi. Jangan perbuat seperti ini. Ini adalah interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hewan-hewan tersebut, agar mereka dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kehidupan, tetap hidup, tidak boleh kita sakiti dan lain sebagainya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, wa idza qataltum wa idza dabahtum fa ahsinud dzabha. Ketika kalian itu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Wal yurih ahadukum dabihatahu. Hendaklah kalian itu menyembelih dengan cara-cara yang baik sehingga mereka itu tidak tersakiti. Kita asah dulu pisaunya. Ini adalah perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana 1400 tahun yang lalu tidak ada ajaran kecuali ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, burung ababil pernah datang di kota Makkah sebagai bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah untuk melempari tentara Abraha yang ingin menghancurkan kota Makkah, khususnya adalah Ka'bah. Ya, mereka datang dari Yaman, mereka hendak menghancurkan kehebatan Ka'bah, akhirnya dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hewan-hewan burung yaitu ababil dengan kerikil-kerikil yang dari neraka. Ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Kemudian yang lain juga adalah bagaimana seorang ekor burung gagak mengajari Qabil yang telah menghabisi Habil, adiknya sendiri, ya, dan bingung dia bagaimana menguburkan atau menyembunyikan jasad tersebut. Akhirnya Allah melalui burung gagak mengajari Qabil, ya, bagaimana menguburkan burung gagak yang lainnya. Ini luar biasa. Dan yang terakhir adalah bagaimana Nabi Yunus setelah dimakan ikan paus, di dalam perutnya ikan paus beliau bertasbih, ya, beliau masih hidup meskipun di dalam perut ikan paus, hingga akhirnya Allah mendengar tasbihnya, mendengar istighfarnya, dan Allah kemudian mengangkatnya kembali dari perut ikan. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita perbaiki akhlak kita kepada hewan-hewan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya dari hewan-hewan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.